Sahabat Shalom, saudara-saudara, apa kabar saudara? Kita bersyukur hari ini kita memasuki hari Sabat saudara, hari perhentian yang diperintahkan oleh Elohim Abba Yahweh kepada kita saudara. Tanggal 23 Mei 2020 dan menurut kalender Ibrani kita memasuki tanggal 29 Iyar 5780. Saudara, beberapa jam lagi saudara, pada sore nanti kita akan beralih pada bulan yang baru Rosh Chodesh saudara, yaitu memasuki bulan baru 5780, yaitu bulan Sivan saudara. Dan ada apa di bulan Sivan saudara? Karena di bulan Sivan nanti saudara kita akan memasuki hari raya Shavuot, hari raya Pentakosta saudara, minggu depan saudara. Karena di hari ini kita akan menikmati janjinya Bapa yang luar biasa buat saudara dan saya dan kita bersama-sama saudara. Mari kita bersama-sama menikmati damai sejahtera, damai yang diciptakan Elohim Tuhan Israel Bapa Yahweh saudara. Damai-Mu, damai kita, damai Israel, damai kediaman, tempat kediamannya. Ose Shalom, Ose Shalom, Minoma, Yase Shalom Aleinu, Veako Israel, Shalom Minoma, Shalom Aleinu, Veako Israel, Bingu, Amen. Ose Shalom Minoma, Shalom Aleinu, Veako Israel, Bingu, Amen. Yase Shalom, Shalom, Shalom Aleinu, Veako Israel. Yase Shalom, Shalom, Shalom Aleinu, Veako Israel. Yase Shalom, Shalom, Shalom Aleinu, Veako Israel. Yase Shalom, Yase Shalom, Yase Shalom, Veako Israel. Yase Shalom Minoma, Yase Shalom Aleinu, Veako Israel. Bingu, Amen. Yase Shalom, Shalom, Shalom Aleinu, Veako Israel. Yase Shalom, Shalom, Shalom Aleinu, Veako Israel. Yase Shalom, Shalom Aleinu, Veako Israel. Yase Shalom, Shalom Aleinu, Veako Israel. Ose Shalom Minoma, Yase Shalom Aleinu, Veako Israel. Bingu, Amen. Yase Shalom, Shalom, Shalom Aleinu, Veako Israel. Yase Shalom, Shalom Aleinu, Veako Israel. Yase Shalom, Shalom Aleinu, Veako Israel. Yase Shalom, Shalom Aleinu, Veako Israel. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada damai di antara kita saudara. Damai yang diciptakan oleh Elohim Israel, Elohim Abraham, Elohim Yesus, Elohim Yakub saudara. Saudara, kita mau mendengarkan daftar Elohim, perkataan Elohim yang memberkati kita saudara. Di hari raya, menjelang hari raya Shavuot,
Sabat hari ini adalah sabat untuk kita mempersiapkan sabat dalam kita merayakan hari raya Shavuot, saudara. Hari raya 7 minggu. Dan lewat 1 hari, lewat sabat 50 hari. Itu yang sedang diperintahkan Bapak buat saudara dan saya. Ada suatu kerinduan yang luar biasa, saudara. Kalau kita menanti hari raya yang diperintahkan Elohim, yang sudah kita nanti-nantikan sekitar hari-hari minggu-minggu yang lalu. Di dalam kita menghitung Omer. Hari ini kita menghitung Omer yang ke-44 hari, saudara. Sudah 44 hari, saudara. Kita menunggu tinggal 5 hari plus 1 hari. Kita memasuki hari raya Shavuot. Biarlah namamu Elohim yang kudus. Simka kados namamu yang kudus, Bapa. Haleluya. Simka kados, oh percaya
sepanjang hari Engkau menanti, sepanjang hari Engkau menanti. Terberkatilah Elohim Israel, Elohim Abraham, Elohim Yesak, Elohim Yakub, Bapa yang kami sembah, Bapa Yahweh, di dalam Yeshua HaMashiach. Kami bersyukur pada hari ini Bapa mengizinkan kami menikmati Sabat-Mu yang kudus. Kami menikmati kebersamaan di antara kami, di kami dalam satu keluarga, dalam satu rumah, dan masing-masing pribadi kami terhadap Bapa. Kami bersyukur kepadamu Bapa, karena Sabat ini kami sedang mempersiapkan untuk memasuki hari raya Shavuot, hari raya Pentakosta pada Sabat atau minggu depan Bapa. Kami menikmati janji-Mu ya dan amin. Biarlah dafar Elohim, perkataan Elohim yang memberkati kami, memberikan kekuatan, kemampuan kami untuk mengerti kehendak-Mu secara sempurna Bapa. Terpujilah Elohim Bapa yang kami sembah, kami muliakan. Diberkatilah setiap kami yang boleh berkumpul bersama-sama menikmati hadirat-Mu di hari Sabat ini. Di dalam nama Yeshua HaMashiach, Tuhan Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa mengucap syukur. Yang percaya diberkati katakan amin. Saudara, sudah saya katakan tadi bahwa hari ini kita memasuki di dalam menghitung Omer, yaitu Omer yang ke-44 saudara. Jadi kalau kita memasuki hari raya minggu depan, yaitu hari raya Shavuot, hari raya 7 pekan, yaitu hari raya Pentakosta, maka tidak lepas daripada hari raya Pesak pada waktu itu saudara. Itulah kalau kita belajar dari Torahnya, pengajarannya Bapa Yahweh, maka kita akan mengerti bahwa Pentakosta tidak akan pernah terlepas daripada hari raya Pesak, hari raya Paskah, di mana Elohim Bapa Yahweh memerintahkan untuk menghitung Omer, menghitung berkas, di mana pada waktu Israel memasuki tanah perjanjian, mereka memanen dari hasil biji gandum ya saudara, dan setiap hari mereka boleh menghitung berkas-berkas itu sampai 7 pekan ya saudara, yaitu 7 minggu ya, pada saat memasuki hari raya Shavuot ya saudara, dan memasuki hari raya Pentakosta, yaitu ditambah 1 hari lewat Sabat, itu firman-Nya saudara. Jadi selalu hari raya Pentakosta atau hari raya Shavuot itu genap 50 hari saudara. Dari mulai Pesak, itu mulai hari raya roti tak beragi, dari tanggal 16 Nisan saudara sampai tanggal 5-6 Sivan, bulan yang ketiga saudara. Saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh, hari ini saya men-sharingkan kepada saudara tentang perjanjian, janji sebagai perjanjian kekal. Ada janji yang diberikan oleh Tuhan Elohim sebagai perjanjian kekal. Janji itu sampai kekal. Ya saudara, itu yang akan saya sharingkan kepada saudara-saudara. Kalau kita bicara tentang janji, janji adalah sebuah kontrak secara psikologis yang menandakan transaksi ya antara 2 pihak atau 2 orang, bisa juga, atau 2 pihak saudara. Di mana yang pertama menyatakan kepada yang kedua untuk memberi layanan saudara, yaitu janjinya, maupun pemberian yang berharga bagi yang kedua saudara. Artinya yang pertama berjanji kepada yang kedua untuk memberikan suatu pelayanan ya. Kontrak antara kedua pihak ini yang dibuat oleh pemberi janji ini saudara kepada pihak kedua saudara, dan memberikan sesuatu yang berharga bagi pihak yang kedua. Untuk itu bisa dikatakan berupa sumpah ataupun suatu jaminan saudara.
Ya, saudara, jaminan atas janji yang sedang dinyatakan oleh pihak yang pertama, saudara. Untuk itu, saudara-saudaraku, kalau melanggar janji dianggap sebagai perbuatan tercela ataupun malahan juga ilegal. Ya, saudara, itulah sebabnya pembuat janji harus menepati janjinya sesuai kontrak yang disepakati oleh kedua pihak yang memberikan kepada yang menerima janji itu, saudara-saudara. Saudara, bisa dikatakan kontrak yang dipegang secara teguh, ya, konsisten, terus menerus berlangsung terjadi sesuai dengan apa yang dijanjikan. Nah, saudara-saudaraku, kalau kita bicara tentang janji, maka manusia pun bisa membuat janji, saudara. Betul, saudara? Tetapi ada kalanya manusia bisa mengingkari janji, saudara. Itu dikatakan bahwa ini adalah sesuatu yang mencela atau tercela karena tidak sesuai dengan janjinya, saudara. Ya, saudara. Itulah sebabnya, saudaraku, janji yang tidak pernah meleset, janji yang selalu tepat adalah janjinya siapa, saudara? Janjinya Tuhan, janjinya Elohim, janjinya Bapa yang ada di Samaim, Bapa Yahweh, saudara. Janjinya tidak pernah meleset, janjinya selalu ya dan amin. Janji apa yang tidak pernah berubah adalah janji Elohim, Bapa Yahweh, Elohim Israel, yang tidak pernah berubah janjinya. Nah, saudaraku, yang kedua adalah janjinya Yeshua. Yeshua yang adalah Bapa sendiri, yang menganugerahkan keselamatan menjadi manusia lewat Yeshua sebagai anak manusia, putra Elohim. Dia adalah satu-satunya, dia yang menjadi manusia, saudara. Dan dia menjadi penyelamat atau penebus bangsa Israel sebagai Mesias dan sebagai juru selamat kita yang telah menyelamatkan kita, membeli dengan harga yang lunas bagi kita, saudara. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Itulah sebabnya janji sebagai perjanjian kekal itu akan terjadi dengan sempurna, saudara-saudaraku. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh, menurut kalender Ibrani pada hari ini tanggal 29, ya tadi saya katakan 29 Iyar, kita tinggal beberapa hari lagi, saudara, bahwa kita akan memasuki bulan Sivan. Ada satu janji yang akan dianugerahkan oleh Elohim di bulan Sivan ini, saudara. Yaitu janji apa, saudara? Janji gimana Bapa akan menyatakan kemuliaannya yang luar biasa, menganugerahkan suatu pengajaran, suatu Torahnya yang membuat manusia dapat menikmati keberkenanannya atas Bapa kepada manusia. Manusia akan menjadi manusia yang berkenan karena dia menerima suatu ketetapan dan peraturan yang terus konsisten, terus menerus menjadi suatu kebenaran yang membentuk manusia menjadi wujud manusia Elohim, manusia yang berkenan kepada Bapanya, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasihi Bapa, pada bulan yang ketiga ini, saudara, perjalanan umat Israel keluar dari Mitzrayim, saudara, Mesir, saudara, menuju ke Gunung Sinai, padang gurun di dataran Gunung Sinai, saudara. Saudaraku, di dalam Semot ataupun dalam Keluaran 19 ayat yang ke-1, saya akan bacakan bagi saudara. Pada bulan ketiga, ya, Keluaran 19, saudara, ayat yang pertama. Pada bulan yang ketiga, kalau kalender Ibrani bulan ketiga apa? Sivan, saudara. Kalau kalender Gregorian bulan ketiga apa, saudara? Maret, saudara. Ya, Januari, Februari, Maret. Ini kalau kitab suci, saudara, kalau bicara tentang bulan dan bicara tentang hari-hari, itu sesuai dengan kitab suci, saudara. Contohnya, ya, bulan ketiga, yaitu masuk bulan Sivan, saudara. Atau hari Sabat, itu adalah hari Sabtu ataupun hari ke-7. Kalau kitab suci bicara tentang tanggal, itu adalah tanggalnya sesuai dengan bulannya, yaitu bulannya kalender Ibrani, saudara.
Nah saudaraku, di dalam Semut 19 ayat 1, pada bulan ketiga, yaitu bulan Sivan, setelah Bani Israel keluar dari tanah Mesir atau Misraim, pada hari itu juga mereka tiba di padang gurun Sinai. Untuk apa saudara? Untuk menanti janjinya Bapa, di mana Mose telah ditetapkan sebagai leader yang ditunjuk oleh Bapa untuk membawa bangsanya keluar dari tanah perbudakan untuk bertemu dan bersekutu dengan Tuhannya, Elohimnya. Awalnya mereka dibimbing oleh tiang api dan tiang awan, dan perjalanannya menuju ke padang gurun, yaitu padang gurun Sinai atau gunung Sinai, saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh, perjanjian kekal ini yang akan kita peringati saudara pada bulan ketiga, yaitu bulan Sivan, ataupun di bulan ini adalah bulan Mei, sekitar tanggal 28-29 Mei. Kita mengenang kembali tentang Shavuot, sekaligus pada saat itu nanti saudara, janji Yesua yang menggenapi Torah, yaitu janji tentang Ruach HaKodesh, Roh Kudus, yaitu di saat Pentakosta dalam bahasa Yunani, saudara-saudaraku. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh, Elohim mengikat perjanjian ya di dalam merayakan Shavuot ini didasari oleh perjanjian Elohim Bapa Yahweh dengan Abraham, saudara. Kita mengenal Abraham di kitab Basorah ataupun Brit Gadasa, di Injil Matai atau Matius, maka kita mengenal ada kata Abraham, nama Abraham. Ya, dalam Matius 1 mulai ayat yang kedua sampai 25, maka ada keturunan Abraham sampai kepada siapa saudara? Sampai kepada Yesua pada saat menjadi manusia. Itu artinya generasi ini diikat suatu perjanjian. Perjanjian apa saudara-saudaraku? Mari kita membacanya terlebih dahulu, saudara. Yaitu di dalam Beresit ataupun Kejadian 17, saudara. Ayat yang pertama dan kedua. Saudara bisa ikuti ayat yang kedua, saudara. Pertama dan kedua. Saya akan baca, saudara, di dalam Beresit atau Kejadian 17 ayat 2, saudara, dan ayat yang ke-7 dan 8. Jadi janji yang dinyatakan oleh Bapa kepada Bani Israel untuk merayakan hari raya Shavuot atau Pentakosta nanti didasari oleh janji Elohim Bapa kepada Abraham, saudara. Ketika Abraham berusia 99 tahun, Bapa Yahweh menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah El Shaddai, hiduplah di hadapanku dan jadilah sempurna. Dan aku akan membuat perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat keturunanmu sangat banyak." Ayat yang ke-7 dan 8. "Dan aku akan meneguhkan perjanjianku antara aku dan engkau dan benihmu sesudah engkau, hingga keturunan-keturunan mereka sebagai perjanjian kekal untuk menjadi Elohim bagimu dan bagi benihmu sesudah engkau, generasi seterusnya sampai seterusnya. Dan aku akan memberikan kepadamu dan kepada benihmu sesudah engkau tanah tempat kediamanmu, seluruh negeri Kanaan sebagai milik yang kekal. Maka aku akan menjadi Elohim mereka." Sebelum Bani Israel menerima janji, yaitu dengan turunnya Torah ataupun 2 loh batu itu, didasari oleh suatu janji Bapa kepada Abraham dulu, saudara. Yang pertama di dalam dalam Beresit 17 ini berbicara tentang apa? Bahwa Bapa membuat janji kepada Abraham memiliki keturunan yang banyak.
Dan terus-menerus generasi ini diikat oleh suatu perjanjian kepada Elohimnya secara kekal. Nah, perjanjian ini apa, saudaraku? Yang kedua, bahwa mereka akan dibawa masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan atau Yerusalem, tanah yang ada susu dan madu. Jadi janji inilah merupakan suatu dasar perjanjian mereka, bahwa kalau saudara kita perhatikan, saudara, bahwa mereka bisa keluar dari tanah Misraim, tanah Mesir, karena ada satu janji bahwa mereka tidak mungkin akan diperbudak selamanya di tanah Misraim, Mesir, saudara. Itu sebabnya pasti mereka akan keluar, karena ada janji, dasar janji itu. Dan pada waktu keluar mereka akan dituntun menerima janji yang mengikat, yaitu untuk mereka menjadi berkenan kepada Elohim sebelum memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan, saudara. Itulah sebabnya dasar yang kedua adalah penetapan perjanjian kepada Mose, saudara. Mose ditunjuk menjadi pemimpin untuk menyatakan, menghadirkan, perhatikan saudara, menghadirkan janji, dasar janji Elohim dengan Abraham, saudara, bahwa mereka akan dipimpin memasuki tanah perjanjian yang kekal. Sebelum mereka dipimpin memasuki tanah perjanjian kekal, mereka menjadi manusia yang berkenan kepada Elohim. Sehingga pada waktu mereka memasuki tanah perjanjian itu, maka mereka akan menikmati persekutuan yang indah dan luar biasa kepada Bapaknya. Menjadi manusia-manusia yang berkenan kepada Elohim. Itulah saudara-saudaraku, pada waktu mereka tinggal di tanah perbudakan, maka Bapa mengizinkan mereka untuk berkeluh kesah kepada Elohim. Dalam Semua 2 ayat 24, ya, dalam penetapan janji ini, saudara. Dan Elohim mendengar keluh kesah mereka, dan teringatlah Elohim akan perjanjiannya dengan Abraham, dengan Ishak, dengan Yakub. Jadi saudaraku, pada waktu mereka akan merayakan hari raya Shavuot, mereka diteguhkan suatu perjanjian yang menjadi dasar perjanjiannya, bahwa mereka akan dibawa kepada tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, saudara. Jadi tidak semerta-merta bahwa mereka sekadar berjalan saja, ya pokoknya berjalan sampai ke kanan. Tidak, saudara. Mereka harus melewati suatu perjuangan melihat karya Elohim Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Ya, diizinkanlah 10 tulah yang dialami oleh Firaun dan bangsa Misraim akan kebesaran kemuliaan Bapa. Sehingga Elohim terlebih dahulu mendengar keluh kesah mereka, dan Elohim teringat akan perjanjiannya. Itu artinya apa, saudara-saudaraku? Jawaban Elohim atas keluh kesah bangsanya adalah merupakan suatu perjanjian yang pernah diikat antara Elohim dengan Abraham. Bisa saudara mengerti? Saya belajar untuk mengerti kenapa bangsa Israel harus memperingati hari raya Shavuot 7 pekan ini pada waktu turunnya 2 lebah batu. Karena Bapa ingin membuat Israel menikmati janji yang sudah diikat antara Elohim dengan Abraham. Menjadi Elohim yang memelihara, Elohim yang menyertai, Elohim yang membela, Elohim yang memperlengkapi, menjadi manusia yang berkenan. Saudara, itulah sebabnya Elohim memperlengkapi manusia menjadi manusia yang berkenan di hadapan Bapaknya, dan menganugerahkan pada saat hari raya Shavuot nanti, saudara, yaitu tanggal 5 Sivan atau tanggal 6 Sivan, mereka menerima 2 loh batu
merupakan tanda ikatan perjanjian manusia menerima ketetapan dan peraturannya Bapa yang selama ini mereka tidak menerima. Mereka harus melakukan apa? Mereka harus berbuat apa? Mereka harus memberikan apa sama Tuhan, sama Elohim? Ya saudara, itulah sebabnya ketetapan dan peraturan yang harus dilakukan ini menjadikan mereka memiliki iman kepada Elohim. Saudara, kalau kita selalu bicara iman, maka saudara sangat hafal sekali tentang iman. Dan berkali-kali saya juga singgung tentang iman, supaya kita kembali lagi melihat karyanya Bapa secara sempurna. Di dalam Ifrim 11 ayat 6 bahwa namun tanpa iman mustahil untuk menjadi berkenan. Artinya tanpa iman. Iman adalah sesuatu ketetapan peraturan yang dilakukan oleh manusia. Dia berbuat sesuatu sesuai dengan ketetapan peraturannya Tuhan. Ya saudara, maka di dalam Romiah 10 ayat 17 apa saudara? Iman timbul dari apa? Iman timbul dari pendengaran akan firman yang diurapi. Jadi saudara memiliki iman karena ada firman, ada ketetapan, ada peraturannya Elohim. Saudara bilang, kamu punya iman? Punya saya. Nih KTP ku, KTP Kristen, KTP Nasrani. Bukan itu saudara. Orang dikatakan kamu punya iman. Punya. Kenapa? Karena saya melakukan ketetapannya Tuhan. Saya melakukan peraturannya Elohim, Bapa kita, Bapa Yahweh. Maka bagaimana saudara bangsa Israel dapat menjadi berkenan? Dia harus menerima peraturan dan ketetapannya itu, saudara. Itulah sebabnya perjanjian yang didasari oleh ikatan perjanjian kekal oleh Elohim Bapa Yahweh dengan Abraham terus diteguhkan, ditetapkan untuk diperlengkapi, disempurnakan menjadi suatu perjanjian yang kekal yang tidak pernah berubah. Saudara-saudaraku, kita membaca saudaraku di dalam Devarim ataupun Ulangan 4 saudara. Saya akan membacakan ayat yang ke-13 dan 14. Saudara boleh membaca di kitab sucimu. Saudara, di dalam Devarim 4 ayat 13-14 mengatakan demikian saudara. Dan dia menyatakan perjanjiannya kepadamu yang telah dia perintahkan kepadamu supaya kamu melakukannya, yaitu ke-10 perintah. Dia menuliskannya pada 2 loh batu. Dan pada waktu itu Bapa Yahweh memerintahkan aku supaya mengajar kamu ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan supaya kamu melakukannya di negeri yang akan kamu lalui untuk memilikinya, saudara. Saudara, Abraham diberikan suatu janji bahwa bangsa pilihannya Israel dari Misraim menuju ke tanah perjanjian. Sebelum sampai ke tanah perjanjian, saudaraku, maka mempelai-mempelainya biji matanya Elohim diberikan perjanjian, peraturan dan ketetapan lewat 2 loh batu, yaitu Asara Debarot, 10 perintahnya Elohim, perintahnya Tuhan, saudara. Itulah sebabnya ketetapan-ketetapan ini harus diajarkan supaya mereka dapat melakukannya. Itu menjadi iman, saudara. Itu menjadi orang yang memiliki iman, memiliki suatu kepercayaan yang teguh kepada Elohim, bahwa Elohim itu ada. Jadi saudara, kalau manusia tidak menerima firman dan manusia tidak pernah mengerti firman, saudara, maka dia tidak pernah melakukan perbuatan sesuai dengan kehendaknya. Jadi dia tidak beriman. Itulah sebabnya perjanjian ini dinyatakan
kepada Bani Israel, saudara-saudaraku. Di dalam Devarim 5 atau Ulangan 5 ayat 1 dan 2. Adapun Mose memanggil seluruh Israel, bangsa Israel, orang Israel, berkata kepada mereka, dengarlah hai Israel, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang aku katakan pada telingamu hari ini, maka kamu harus mempelajarinya dan menjaganya serta melakukannya. Maka Bapa Yahweh Elohimmu telah mengesahkan perjanjian dengan kita di Horeb, saudara. Jadi dua loh batu, saudara, dua loh batu yang diturunkan oleh Bapa berisi peraturan dan ketetapan untuk diajarkan kepada Israel untuk dilakukan. Sehingga mereka pada waktu menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan itu, mereka menjadi bangsa yang berkenan kepada Elohim. Itu kenapa dia dikatakan Mose menetapkan perjanjian antara Elohim dan Abraham, saudara. Saudara, yang ketiga yang saya ingin bagikan pada saudara bahwa Elohim tidak pernah membatalkan perjanjian. Perjanjiannya yang dinyatakan ini kan kita bicara Torah, pengajaran, saudara ya. Di dalam kitab Bereshit dan diulang di kitab Devarim, Ulangan, atau kitab Bamidbar, Bilangan, dan dinyatakan perjalanan secara fisik di Semot, yaitu kitab Keluaran, saudara. Maka dikatakan di dalam kitab Shofetim ataupun Hakim-Hakim pasal 2 ayat yang pertama dikatakan demikian, saudara. Malaikat Bapa Yahweh datang dari Gilgal ke Bokhim dan berfirman, aku telah menuntun kamu keluar dari Mesir dan membawa kamu ke negeri yang telah aku janjikan kepada leluhurmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lama. Jadi perjanjiannya tidak pernah dibatalkan, saudara. Ya, saudara. Itulah kenapa kita orang Kristen atau orang Nasrani perlu belajar Torah atau pengajaran Tauratnya Bapa Yahweh. Yeshua di dalam Matiai 5 ayat 17 bahwa aku datang tidak membatalkan Torah. Aku datang untuk menggenapi Torah, tidak membatalkan Torah. Karena Yeshua adalah Elohim itu sendiri yang menjadi manusia di dalam Yeshua. Saudara, dia katakan apa? Aku Yeshua datang tidak membatalkan Torah. Artinya tidak membatalkan perjanjiannya yang diikat antara Elohim Bapa dengan Abraham. Sehingga pada waktu perjalanan Israel menuju ke tanah Kanaan, maka janjinya ini diteguhkan, ditetapkan melalui Mose lewat turunnya Torah, saudara. Di dalam Tehillim ataupun di dalam Mazmur 89 ayat 4 dan 5, saudara, dikatakan bahwa aku telah mengadakan perjanjian dengan umat pilihanku. Aku telah bersumpah kepada David hambaku, aku akan menegakkan keturunanmu sampai selamanya dan membangun tahtamu untuk semua generasi. Artinya apa, saudara-saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh? Bahwa Elohim Bapa Yahweh mengadakan perjanjian dan bersumpah kepada umatnya. Untuk apa, saudara? Untuk tidak membatalkan perjanjiannya. Itulah sebabnya, saudara-saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh,
di dalam kitab Mishle ataupun dalam kitab Maleakhi, bukan Mishle, Maleakhi 3 ayat 6. Sebab akulah Bapa Yahweh, akulah Yahweh, aku tidak berubah. Karena itu kamu Bani Israel tidak akan dilenyapkan. Elohim tidak pernah berubah, maka perjanjiannya pun tidak pernah berubah, saudara. Itulah Yakub tidak pernah dilenyapkan. Artinya keturunan Abraham tidak pernah dilenyapkan. Artinya 12 suku Israel tidak pernah dimusnahkan sampai kepada Yeshua. Saudaraku, tadi saya katakan di dalam Matius 1 ayat 2 ayat 25, maka ada Abraham sampai dengan Yeshua, saudara. Maka dari Abraham sampai Yeshua, itu dalam silsilah Yeshua sampai kepada Yeshua, maka di dalamnya janji-janji itu tidak pernah dibatalkan, saudara. Sehingga Yeshua mengenapi Torah. Dan melalui Yeshua, saudara, bertepatan dengan kita merayakan hari raya Sabuot, kita juga merayakan hari raya Pentakosta, hari raya apa? Turunnya Ruach HaKodes, saudara. Ya, di dalam kitab Maaseh Selihim ataupun Kisah Para Rasul, saudara. Untuk itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh, di dalam Galatia 3 ayat 14, saudara, firman Elohim berkata apa, saudara? Supaya di dalam Hamasiah Yeshua berkat Abraham dapat sampai kepada bangsa-bangsa lain. Berkat Abraham apa, saudara? Janji Elohim. Berkat itu sampai kepada bangsa lain melalui Hamasiah Yeshua. Maka dikenapilah Ruach HaKodes yang menyatakan kebenarannya, yaitu menyatakan Torah, pengajaran yang diturunkan pada waktu hari raya Sabuot. Itulah sebabnya, saudara-saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh, dalam Galatia ataupun Galatia 3:29, dan jika kamu milik Hamasiah, maka kamu adalah keturunan Abraham, bahkan ahli waris menurut janji. Amin. Itu sebabnya janjinya tidak pernah dibatalkan, saudara. Di dalam Bereshit 17 ayat 1 dan 2, Bereshit 17, 7 dan 8 tadi mengenai janji Elohim dengan Abraham digenapi di dalam kehadiran Yesus Hamasiah. Itulah sebabnya, saudara-saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh, mari sebentar lagi kita akan merayakan hari raya Sabuot, hari raya Pentakosta. Biarlah perjanjian yang kekal ini mengikat saudara dan saya, dan kita dapat melakukan perjanjian ini sesuai dengan kebenarannya. Baruch ata Elohim apa Yahweh b'shem Yesus Hamasiah memberkati saudara dan saya, dan kita akan segera memasuki minggu depan, memasuki hari raya Sabuot. Terpujilah Elohim Bapa Yahweh yang memberikan perjanjian kekal. B'shem Yesus Hamasiah yang percaya diberkati, katakan amin. Bapa Yahweh